Nama saya Aminullah, kelahiran 72, sekolah di Sukawana kebanyakan ya, sampai SD. Setelah itu lulus SD, nggak sekolah lagi, ke pesantren. Ke pesantren 3 tahun ke Gunung Pinang. Letaknya di Keramat Watu, Gunung Pinang ya. Almarhum, sekarang udah almarhum. Dari situ keluar 83 baru ke Jakarta. Jakarta di Kampung Rambutan ikut paman. Dari ikut paman, alhamdulillah sukses perkuncian. Dari perkuncian sukses, ketemulah cewek. Nah gitu ya. Alhamdulillah dia nerima, akhirnya saya kawin tuh 90. Nah, dari 90 baru saya punya anak 93. Dari 85 saya itu coba-coba karena ngikutin temen. Waktu itu masih 100 perak, harganya masih 100 perak. Bikin kuncinya 10.000, 1000 perak ya, 1000. Sampai sekarang kan beda, zaman global. Kalau dulu mah enggak, alami aja, jadi murah. Bahannya juga murah, bikin kuncinya murah. Kalau sekarang mah serba mahal, jadi ngikutin zaman lah. Alat utamanya cuman sikmat, kikir, obeng, martil. Itu yang paling utama. Ya menurut Bapak sih suka aja, seneng ya, karena keterampilan itu paling saya sukai, seneng aja. Banyak ya, kalau usia apa tuh, kalau masalah keunikan atau gejala semacam kunci banyak. Ada orang itu manggil, kadang-kadang nggak bener itu, kadang manggil mobil kuncinya hilang gitu ya, kadang-kadang nggak bener juga, akhirnya Bapak nggak kerjain. Kadang rumah, motor, banyak lah kalau masalah perkuncian, banyak. Kadang baru dipegang aja terbuka kuncinya gitu. Iya, kuncinya di dalam tapi dipegang aja udah terbuka, lucunya gitu tuh. Tapi ongkosnya kan tetap. Kalau cita-cita ingin pengusaha sukses, cuman kendalanya untuk modal nggak ada. Jadi kemauannya aja yang ada, modalnya nggak ada, jadi kandas. Karena udah selama berapa tahun saya itu ikut ke orang, jadi orang terus yang modalin, bukan saya sendiri. Usaha kunci sebenarnya nggak ada cita-cita untuk jadi tukang kunci, itu nggak ada ya, karena Bapak tuh kandas, untuk punya modal nggak ada, jadi terpaksa Bapak ikut paman, akhirnya jualan kunci. Jadi pernah jualan kunci yang kayak semacamnya material, kayak gergaji, obeng gitu ya, macem-macem lah alat-alat material pernah Bapak alamin. Alhamdulillah waktu itu rame karena punya orang, ya kandas lagi. Ya akhirnya karena gimana caranya biar usaha, jadi ngejalanin modal sedikit, ya terpaksa untuk kita jual ilmu gitu kan, kayak semacam kunci gitu kan, karena modalnya sedikit, jadi gimana biar dapat gitu. Itu sampai sekarang. Ya kalau cemohan ya, Bapak kan pernah ngalamin, ya namanya orang, pantas aja banyak maling kan, kata dia. Itu waktu itu ngebuka kunci mobil Bapak itu, pas dianya ngomong nyeletuk gitu kan, pantas saja banyak maling. Ya Bapak jawabin, kalau maling sebelum saya lahir udah ada duluan, jadi gimana caranya kan gitu. Jadi jangan mikirin maling lah, pokoknya orang nggak bener itu dulu kala tua, ya kan. Kalau Bapak baru kelahirnya kemarin, maling udah duluan,
udah ada. Ya kayaknya nggak bisa deh, karena masalahnya itu kan manusia ya. Jadi nggak semua manusia itu benar. Ya namanya tukang kunci tergantung yang bawa. Kalau bawanya benar kan gitu ya. Kalau niatnya jahat ya pasti ke bawah juga. Cuman ya kena imbasnya tukang kunci mah. Kalau untuk tahun sekarang penghasilan minim sekali deh. Sebelum corona Bapak tuh mencapai 500. Tapi setelah corona kesini kurang lebih paling 50.000. Banyaknya 100.000. Paling gede 150 sehari. Iya, pelanggan per hari kurang lebih 5 orang, karena ada apa tuh plat nomor ya paling 2 orang, kunci 3 orang, cuman itu doang tuh per hari, kadang enggak sama sekali. Pendapatannya 150 antara 100. Sangat minim sekarang ya, tergantung anak-anaknya ya. Kalau anak saya punya, karena dia itu udah diuji dari ada apa kampusnya ada, jadi komunitasnya udah gabung, jadi pemenang kedua anak saya itu se-Indonesia. Jadi di Pulau Jawa kemarin waktu di apa tuh diuji paling cepat dan kedua anak saya. Ya keunikan kunci kalau dari dulu ya sampai sekarang yang masih kelihatan, pertama Bapak tuh dapat panggilan kunci jenderal dari apa tuh Cijantung, karena saking malunya Bapak itu sampai keringatan dari kepala sampai bawah, soalnya dilihatin sama anak-anaknya pada pangkatnya tinggi-tinggi kan, jadi malu Bapak tuh. Terkesannya itu doang, sampai sekarang masih teringat. Banyak sih deh ya, kadang ya namanya kunci nggak semua gampang. Kunci itu kadang yang dibikin gampang susah, kadang yang saya pikirin susah gampang gitu. Kalau kunci nggak semua gampang, justru kunci itu yang pertama. Yang kedua, Bapak udah pernah ngerjain kayak semacam sembako, kayak semacamnya goreng-gorengan, macem-macem lah udah dijalanin, karena kembali lagi ke kunci. Mungkin usaha pertama ini kunci ya, harapannya maju ya, punya toko lah, minimal punya toko ya. Karena Bapak tuh udah capek hidup di terminal ya, hidup di kaki lima itu udah capek, pengen kayak orang-orang ya. Kalau ada yang punya kreatif perkuncian nggak sulit sih, gampang. Kita harus mengetahui kuncinya aja, nanti di situ ada pin-pin yang tersembunyi, atau kayak semacamnya buka kunci mobil pasti ada ya sepi-sepinya gitu kan. Nanti kita buka, kita urutin yang udah ada, nah kita buat yang baru. Nggak ada perjanjian, terlihat tanya dulu untuk apa, fungsinya di mana, ngapain kan gitu. Kalau alhamdulillah makanya Bapak sampai sekarang ya, mungkin salah satu perkuncian adalah kan gitu. Nggak semua orang, pasti namanya orang pasti ada. Tolong sama rekan-rekan yang punya keluhan permasalahan kunci atau perkantoran ya, yang punya kuncinya hilang, mobil, motor, yang pakai pin atau pakai chip. Kalau sekarang mah ya hubungin aja Reja Kunci yang letak di Terminal Pakupatan, kilometer 4. Bisa di depan UT gitu. Bisa di depan UT ada Reja, itu bapaknya. Kalau Reja yang depan terminal anak Bapak. Kalau yang pakai chip berarti melewati anak Bapak. Kalau yang biasa yang masih manual lewat Bapak sendiri. Untuk harga motivasi ada yang 20, ada yang 35, ada yang 50, tergantung kuncinya. Ya pesan Bapak, kalau untuk anak muda sekarang yang pengangguran, barangkali nggak ada kegiatan, lebih baik kita utak-atik perkuncian atau bikin semacam
plat nomor, stempel, yang punya keahlian elektronik, karena komputer itu pakai stempel itu pakai komputer ya. Jadi yang punya keahlian baru lulusan SMP, SMA tentunya punya keahlian. Jadi daripada nyari kesana kesini belum ada kerjaan, kita iseng-iseng aja, siapa tahu ada jodoh, kita bisa untuk mempelajarinya. Jaya, jaya, jaya.